Ya, pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat pagi. Hari yang baik kelihatannya hari ini. Harapan kami Anda semua sudah bangun dan mungkin sudah mulai repot, sudah mempersiapkan kesibukan hari ini, mengantar anak sekolah. Itu adalah hal yang baik sekali, di mana orang Kristen yang baik adalah terdiri dari keluarga-keluarga yang baik, ya, akan membina keluarga-keluarga yang baik juga. Dan kiranya tiap-tiap hari dalam hidup kita, selain diisi dengan pekerjaan kita sehari-hari, kita awali juga dengan pelajaran firman Tuhan. Dan hari ini dalam program acara Through the Bible, yaitu mempelajari Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu, satu hari satu pasal, kita sampai di surat Roma pasal yang ke-14. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-14. Dan sebelum membaca dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu lah kami ada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Dan kami tahu kasih karunia-Mu sungguh besar, agung, dan mulia, dilimpahkan dalam hidup kami. Dan pimpinan-Mu juga Tuhan. Oleh sebab itu segala sesuatu yang kami lakukan, kami mau Tuhanlah yang memimpin. Dan juga di dalam mempelajari firman-Mu tentu, Tuhanlah yang kiranya memimpin. Memberkati akal budi yang diberikan kepada kami. Untuk kemuliaan nama-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, pagi hari ini saya, Dr. Suhento Liao, ditemani oleh Pak Alki Tombuku. Silakan Pak Alki akan membacakan Alkitab Roma pasal 14 ini seluruhnya saja karena tidak terlalu panjang. Jadi dari ayat 1 hingga ayat 23. Silakan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba yang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kamu saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis.
Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Roma pasal yang ke-14. Kita sudah membahas surat Roma sampai di pasal yang ke-14. Kemarin kita sudah berbicara tentang pemerintah, bahwa Allah sangat menginginkan di muka bumi ini ada pemerintah, dan lebih-lebih menginginkan lagi ada pemerintah yang baik, ya. Yaitu pemerintah yang baik. Bagaimana cara kita mengukur pemerintah itu baik? Pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang ditakuti oleh orang jahat, dan orang baik tidak usah takut, gitu. Orang baik hidup dalam damai sejahtera, tidak takut, dan orang jahat ketakutan, gitu. Itu barometer, itu tanda pemerintah itu berfungsi dengan baik. Nah, kalau sebaliknya, orang jahat justru nggak takut, ya, dan orang baik yang ketakutan. Nah, ini pemerintah disfungsi, ya, tidak berfungsi dengan baik. Jadi berarti pemerintahnya bisa jadi itu adalah penjahat itu sendiri, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, hari ini kita lihat bagaimana Rasul Paulus, ya, ingin mengajar kepada jemaat Roma yang menerima suratnya ini, yaitu tentang masalah di dalam jemaat itu sendiri, tentang dalam berjemaat, pastilah di dalamnya ada orang yang lebih senior dan ada orang yang agak junior, gitu. Di dalam berjemaat itu orang silih berganti. Ada yang sudah datang lebih duluan, ada yang belakangan, ada yang lebih dewasa, ada yang kurang dewasa. Itu dalam berjemaat selalu demikian. Jadi itu bukan seperti masuk sekolah. Nah, kalau kita sekolah, ya, mengajar di sebuah sekolah dengan mengajar jemaat itu sangat berbeda. Mengajar di sebuah sekolah SMA, semuanya masuknya sama-sama. Bahkan umurnya ya kurang lebih selisih 1-2 tahun saja. Dan ya semuanya sama-sama. Ya, tidak ada orang yang masuk 1 bulan kemudian ada orang masuk lagi 2 bulan kemudian ada lagi 1 orang masuk 3 bulan kemudian. Tidak ada macam begitu. Ya, kalau di sekolahan berarti semuanya serentak, sama-sama. Pertumbuhan imannya, pengertiannya, pengetahuannya sama-sama, gitu. Tetapi di dalam jemaat berbeda. Ya, jemaat orangnya datang, ya, orang datang terus begitu, ya. Ada orang baru, ya. Ada orang yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun. Nah, kemudian datang orang baru, begitu. Nah, oleh sebab itu di dalam berjemaat harus memiliki tingkat toleransi yang lebih daripada ya sekedar jadi murid, seperti kondisi menjadi murid di sekolahan, begitu. Nah, oleh sebab itu di pasal 14 ini Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Roma bahwa di dalam berjemaat itu terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya dulu.
Jadi kalau dia datang ya bukan dibombardir ya, bukan lalu dikritik habis-habisan ya, tidak perlu ya, jangan begitu ya. Karena itu tidak kondusif ya. Itu sama sekali tidak menguntungkan. Jadi kalau ada orang lemah iman datang ya, yang namanya orang baru ya, jemaat baru ya, dia lemah iman ya, tentu ya kita jangan lalu baru datang sudah disikat habis begitu ya. Oh tidak ya. Ada hati sikap ini mengasuh ya. Rasul Paulus ingin kita memiliki sikap mengasuh orang-orang yang terlebih dulu menjadi percaya, orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang ya betul-betul sudah lebih mengenal akan kebenaran. Itu harus membawa diri menjadi pengasuh bagi ya, orang-orang baru, bagi mereka yang baru mengenal kebenaran. Kita harus bersikap sebagai orang yang mengasuh mereka. Jadi bukan menghancurkan mereka, melainkan mengasuh mereka dengan baik. Karena orang-orang yang baru datang ini, ya tentu mereka adalah yang lemah imannya. Ya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan pendapatnya itu ya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi ya orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Yang sudah lebih lama berjemaat, yang sudah mengerti kebenaran, itu boleh makan apa saja ya. Sudah ngerti bahwa makan apa saja itu tidak jadi soal. Karena seperti Tuhan Yesus katakan bahwa ya tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh orang yang membuat orang itu najis lagi. Mengapa? Karena sistem kesucian di zaman ibadah hakikat ini bukan lagi kesucian jasmani badan ini, melainkan kesucian hati. Jadi yang ditekankan di zaman ibadah hakikat perjanjian baru ini adalah kesucian hati, bukan kesucian badan. Oleh sebab itulah kesucian hati tidak dipengaruhi oleh makanan yang bersifat materi ya, yang jasmani ini. Tetapi kesucian ya hati orang itu dipengaruhi oleh sesuatu yang di dalam hati. Di dalam hati itu artinya apa yang dipikirkan, apa yang disimpan di dalam hati. Nah, itu yang membawa pengaruh terhadap kesucian hati seseorang. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kalau ada orang yang sudah lebih dewasa itu mengerti sekali bahwa ya, sudah boleh makan apa saja. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang membuat kita najis. Yang bisa membuat orang jadi najis, yang bisa membuat orang jadi berdosa, itu justru yang keluar dari mulut. Yaitu yang keluar dari dalam hati, terutama yang berpikiran, semua tindakan, keinginan yang keluar dari dalam hati, itulah yang membuat orang najis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ada orang yang lemah iman, namun ya yang lemah iman itu mereka bahkan tidak boleh minum kopi, ya nggak boleh minum teh, ya. Nah, itu orang-orang yang lemah iman. Mengapa dia lemah iman? Karena dia belum mengerti. Ya. Mereka belum mengerti bahwa ini perjanjian lama itu adalah zaman ibadah simbolik. Zaman ibadah simbolik itu yang disembah adalah simbol, yaitu domba ya, dan ya hal-hal yang bersifat simbolik gitu. Dan ya yang ditekankan di zaman ibadah simbolik itu adalah ibadah yang bersifat jasmania ya. Ibadah yang bersifat jasmania, simbolik. Oleh sebab itu penekanannya itu adalah penekanan jasmani. Dan satu paket dengan ibadah simbolik itu adalah simbol kesucian. Simbol kesucian jasmani ini simbolnya adalah tidak boleh makanan tertentu yang kotor ya, dikategorikan kotor seperti daging babi ya, dan banyak lagi yang lain. Intinya binatang berkuku belah dan tidak memamah biak itu dianggap kotor karena pemakan segala-gala. Jadi itu dianggap kotor. Nah, ini dijadikan simbol itu najis, kotor ya. Nah, ini untuk satu paket ibadah simbolik jasmania. Ya, jadi
Itu ibadah simbolik. Dan ibadah simbolik ini berakhir kapan? Sejak Yohanes Pembaptis menunjuk kepada sang hakikat, Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang, dia adalah hakikat dari ibadah simbolik perjanjian lama. Nah, sejak Yesus Kristus datang, maka ibadah simbolik ya ditutup, sekarang masuk ke ibadah hakikat. Jadi sekarang menyembah kepada esensnya, kepada hakikatnya. Dan sekarang yang ditekankan bukan lagi kesucian badan, tetapi kesucian hati yang ditekankan pada zaman sekarang ini. Jadi kita menyembah dengan hati, bukan lagi menyembah dengan badan, tapi menyembah dengan hati. Nah, oleh sebab itu yang ditekankan di zaman sekarang ini adalah bukan kesucian badan, tapi kesucian hati. Nah, karena bukan kesucian badan, melainkan kesucian hati, maka tidak ada pengaruh makanan apa-apa bisa membuat kita jadi tidak kudus lagi. Ya, makanan tidak, ya. Itu betul-betul out of contact, ya, di luar konteks lagi gitu. Nah, tetapi ada sebagian orang imannya masih lemah karena dia belum paham akan hal ini. Jadi dia hanya maksudnya dia tidak berani makan itu ya daging-daging gitu ya. Nah, mengapa? Karena imannya lemah. Mengapa iman lemah? Karena belum mengerti kebenaran dengan baik. Nah, Rasul Paulus nasihatkan supaya ya kita jangan menghina orang yang demikian. Oh ya, jelas, kita jangan menghinanya. Nah, kalau bisa kita pelan-pelan menuntunnya untuk memahami ya betapa sebenarnya ya itu sikapnya itu adalah sikap yang ditunjukkan pada zaman ibadah simbolik ya perjanjian lama. Dan sekarang kalau dia mau memahami kebenaran, pelan-pelan kita menuntunnya untuk memahami sekarang kita ada di zaman ibadah hakikat. Sekarang kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sekarang kita menyembah dengan hati, bukan menyembah dengan badan kita gitu. Jadi jangan menghinanya dan apalagi menghakiminya, memarah-marahinya. Ya jangan, janganlah menghakimi ya, orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Yang penting, yang utama sekali itu adalah biarlah dia bisa diselamatkan terlebih dahulu. Yang penting itu begini. Yang penting adalah dia mengerti bahwa ya Yesus Kristus itu adalah juru selamat, dan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa masuk sorga, dan dosa harus diselesaikan, manusia baru bisa masuk sorga. Dan bagaimana cara dosa diselesaikan? Dosa harus dihukum, ya di atas kayu salib lah Yesus Kristus menanggung hukuman dosa manusia. Dan ya sehingga ya semua dosa manusia sudah ditanggung situ di atas kayu salib, dan sehingga Adam dan Hawa masuk sorga melalui percaya kepada juru selamat yang akan menanggung semua dosa mereka. Dan hari ini kita bisa masuk sorga karena bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah menanggung semua dosa kita. Nah, jadi kalau orang itu sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya bahwa semua dosanya sudah ditanggung Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, atau Yesus Kristus sudah menggantikannya dihukum di atas kayu salib, maka ini langkah yang paling utama dulu. Ini langkah yang paling penting ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya yakin ya di dalam kehidupan kita bermasyarakat, terutama di Indonesia ini ya, bisa jadi di dalam satu keluarga ya ada ya sanak saudara dan lain sebagainya yang mempunyai pendapat yang berbeda-beda, bahkan beragama berbeda. Jadi nasihat Rasul Paulus ini sangat penting ya. Itu tidak perlu sampai ributnya. Jadi kita pelan-pelan memberi pengertian dengan suara yang lembut, dengan nada yang manis gitu. Kita membimbing orang kepada kebenaran gitu. Memimpin orang kepada kebenaran. Jadi bukan pengecaman, bukan marah-marah ya, bukan orangnya itu dipaksa makan gitu. Jangan begitu ya. Jadi kita bilang ya, nah mari fahamilah kebenaran ya. Dan kita melalui sedikit demi sedikit supaya mereka faham akan kebenaran. Nah, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, kamu akan mengerti kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi biarlah kita semua dimerdekakan ya melalui kebenaran
kebenaran yang kita fahami itu, kita jadi merdeka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kalau orang yang belum mengerti kebenaran, mereka tidak merdeka, ya. Mereka dikungkung oleh suatu konsep, ya. Mereka dijerat atau mereka diikat oleh sebuah konsep. Bayangkan betapa susahnya makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, ya toh. Padahal banyak makanan yang enak-enak mungkin, ya toh. Tapi karena dia memiliki satu konsep yang mengikatnya, maka makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, ya toh. Sehingga sudah kepingin sekali makan daging, dibikin pakai gandum itu, model paha ayam. Saudara, bayangkan ya. Jadi dia memakannya itu, dia membayangkannya itu memakan paha ayam gitu ya. Padahal itu gandum itu ya. Itu dibikin punya itu ya. Wah, saya melihatnya bahwa wah, jago sekali mereka ya. Mereka bisa bikin paha ayam dari gandum ya. Persis lagi gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita mau supaya mereka dibimbing untuk mengerti kebenaran. Karena begini, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, orang-orang yang tidak memahami kebenaran, semua manusia di muka bumi ini yang tidak memahami kebenaran, mereka ada di dalam jerat tahayul ya, jerat tahayul ya. Manusia ini ada di dalam, banyak manusia ada di dalam jerat tahayul ya. Hari ini tidak boleh ini, hari itu tidak boleh itu ya. Nah, saya beberapa hari ini sering ke rumah sakit karena ibu ya, istri masuk rumah sakit dan sekarang sudah baik, sudah sembuh ya. Nah, itu saya melihat itu lift itu naik turun di rumah sakit. Saya lihat lantai 1, 2, 3, 5. Saya bilang kok enggak ada lantai 4. Katanya di rumah sakit liftnya semua enggak ada lantai 4 punya. Loh, kenapa nggak ada lantai 4? Rupanya ini kejerat tahayul ya. Tahayul itu 4 itu si ya. Si itu bahasa Chinese itu 4 itu si itu nadanya itu bunyinya mirip dengan mati katanya. Jadi nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah manusia dijerat oleh tahayul ya. Manusia terkungkung oleh tahayul. Itu perlu dimerdekakan ya. Dimerdekakan dengan apa? Dengan kebenaran ya. Jadi jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, berilah dirimu untuk dimerdekakan ya. Jangan lagi dikungkung oleh tahayul-tahayul ya, angka 13 lah, 4 lah, angka 8 akan jadi kaya lah. Kalau malas biar 10 biji, 100 biji, 8 juga. Kalau malas nggak bakalan kaya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Kenapa manusia ini begitu mau hidupnya itu dipengaruhi oleh konsep tahayul macam begitu. Nah, katanya kita membimbing orang untuk memahami kebenaran katanya. Tidak perlu mengecamnya, menghakiminya, tapi bagaimanapun juga kita membicarakannya dengan baik, terutama di dalam keluarga ya. Di dalam keluarga yang kita tekankan itu adalah apa? Kasih kita kepadanya, dan kita mau dia betul-betul dimerdekakan. Jadi bukan mengecamnya dengan sikap menghinanya, tetapi kita mau membimbingnya untuk supaya dia bisa mengerti kebenaran dan dimerdekakan. Betapa nikmatnya, betapa indahnya ya, betapa rasanya syukurnya kalau kita bisa dimerdekakan, bukan? Ya, dari berbagai hal yang tahayul yang diciptakan, tradisi gereja juga banyak tradisi gereja yang bersifat menjerat itu ya, nggak ngerti mengapa bisa jadi begitu, tidak ada ceritanya awal usulnya, awal mulanya itu bagaimana itu bisa jadi begitu, tetapi karena sudah bergenerasi-generasi melakukan begitu sehingga ya itu sudah menjadi jerat ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya. Nah, ini lagi dimulai ayat 5 katanya. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Ya tentu yang benar itu adalah yang menganggap semua hari sama saja gitu ya. Ya karena itu yang benar ya. Nah, tetapi kalau ada orang yang menganggap hari ini lebih penting,
nggak usah dikecam-kecam dulu. Ya biarkan dia dulu. Ya maksud Rasul Paulus begitu. Nanti kita pelan-pelan membimbingnya bahwa sebenarnya semua hari itu sama saja gitu ya. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Nah, maksud Rasul Paulus itu yakin itu dia harus mempunyai argumentasi ya. Dia harus mempunyai argumentasi. Nah, kalau dia mau berargumentasi, kalau dia mau meyakininya benar-benar di dalam hatinya, lama-lama dia akan berpikir gitu. Lama-lama dia akan berpikir, ya kok begitu ya? Kok hari itu bisa lebih penting dari hari ini ya? Mestinya sama semua hari gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu yang melakukannya untuk Tuhan, asal dia melakukannya untuk Tuhan gitu ya. Dan siapa yang makan, yang melakukan untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah ya. Dan siapa tidak makan, yang melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Nah, ini yang paling penting ya. Masalahnya kita mengucap syukur kepada Allah di dalam semua tindakan kita ya. Kalau kita melakukan itu, kita tahu, Tuhan, saya melakukan ini demi Tuhanmu ya. Oke? Nah, demi Tuhan, bukan demi diri sendiri ya, demi Tuhan ya. Nah, coba kita bicarakan ya. Apakah sudah betul demi Tuhan demikian? Dengan pembimbingan ya, pembimbingan demikian itu. Oleh sebab itu ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seringkali ya kita tidak memenangkan keluarga kita kepada Tuhan karena kita terlalu terlalu tidak dapat menahan diri gitu untuk ya melakukan mungkin bahkan ya penyerangan gitu, sehingga yang di hadapan kita segera membangun benteng, dan akhirnya makin hari makin sulit untuk mengajaknya untuk berpikir ya, supaya pikirannya bisa terbuka. Tetapi Rasul Paulus mau kita sungguh dari awal kita sudah mengambil sikap sebagai pengasuh yang mengasuh mereka ya, yang memberi penjelasan dengan penuh kasih sayang gitu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita, yaitu Roma pasal yang ke-14. Nah, penekanan Rasul Paulus di sini dalam perikop ini adalah jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati ya, kita adalah milik Tuhan. Nah, ini di ayat 8 ini. Ini adalah sentral poin dari argumentasi Rasul Paulus. Jadi masalah makanan itu masalah kecil maksudnya ya. Masalah hari ini hari itu hal kecil gitu. Yang penting seseorang harus mempunyai prinsip ini, bahwa kalau dia hidup untuk Tuhan ya, kalau dia mati untuk Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah pusat dari tujuan hidup ya, tujuan kita ada ya, yaitu kalau kita hidup untuk Tuhan, dan kalau kita mati untuk Tuhan. Nah, jikalau seseorang sudah sampai mengambil konsep ini ya, sampai menghayati prinsip ini, maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, urusan yang lain-lain itu gampang ya. Urusan yang lain-lain itu gampang. Mengapa? Ya karena begini, kekristenan itu adalah satu kepercayaan yang paling logis di muka bumi ini. Paling logis ya. Dan Alkitab itu adalah firman Tuhan yang paling logis, yang paling sesuai dengan akal budi kita. Mengapa? Ya karena yang bikin otak kita itu Tuhan gitu. Dan yang menulis Alkitab ini Tuhan juga. Jadi dia mesti klop gitulah. Ya. Mesti klop gitu. Ibaratnya itu kalau komputer itu perangkat kerasnya dan dia punya software gitu. Dia mesti klop, yang bikinnya sama, compatible gitu ya. Jadi betul-betul masuk gitu. Nah, oleh sebab itu ya, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, untuk memeriksa apakah satu pengajaran itu benar atau tidak ya. Jadi apakah ada ayat-ayat Alkitab yang mendukung? Itu nomor satu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah logis nggak? Logis nggak? Kalau tidak logis, ya itu tidak benar. Kalau tidak didukung oleh ayat, biarpun logis, mungkin logis itu kebenaran manusia, tapi bukan kebenaran dari Tuhan. Kalau kebenaran dari Tuhan, ada ayatnya. Dan kalau kebenaran Tuhan yang
ayat Alkitabnya benar gitu, cocok, dia mesti logis juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah ya, kita tahu bahwa kalau kita mau hidup untuk Tuhan, mau mati untuk Tuhan, maka coba segala sesuatunya kita renungkan, segala sesuatunya itu dicocokkan, ya toh. Dan berarti kita betul-betul ingin melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Nah, orang yang mempunyai prinsip hidup demikian adalah orang yang berarti dia ingin dalam hidupnya itu sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Karena dia mau hidup untuk Tuhan. Kalau mati, dia mau mati untuk Tuhan. Berarti dia betul-betul mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau begitu, jangan ngotot gitu. Kalau begitu, marilah kita pikirkan bersama-sama. Mari kita renungkan bersama-sama tiap-tiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Tiap-tiap hal yang kita perbuat, kita lakukan. Apakah itu cocok dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Jadi tidak usah pakai ribut besarnya. Enggak usah pakai apalagi ya tuh sampai mau bunuh orang segala macam. Ya seperti pernah dilakukan oleh John Calvin itu, dia membunuh Servetus itu ya. Itu akhirnya menjadi catatan hitam dari sejarah gereja Reform ya, sama Presbyterian itu ya. Mengapa? Karena John Calvin pendirinya itu ya banyak bunuh orang ya. Mengapa dia bunuh orang? Ya dia memaksakan kehendaknya. Barang siapa yang tidak menerima penafsirannya yang predestination itu ya toh, nah orang itu bakalan kehilangan kepalanya atau dibakar hidup-hidup. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, seharusnya orang-orang gereja Reform hari ini Presbyterian tidak perlu mengubur ini titik hitam sejarah mereka. Mereka seharusnya berkata, iya itu memang sebuah kesalahan, tapi kami sekarang tidak lagi gitu. Gitu manis kita dengarnya gitu ya. Bukannya berusaha mengelak menjelaskannya bahwa pada zaman itu situasinya memang begitu. Ya dalam situasi apapun juga nggak boleh bunuh orang lah gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitulah ya. Nah, untuk itulah Kristus telah mati katanya dan hidup kembali, yaitu supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup ya. Tapi engkau katanya, mengapakah engkau menghakimi saudaramu sampai membunuh saudaramu gitu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu ya? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Di sini diterjemahkan tahta pengadilan Allah, di bahasa aslinya Textus Receptus itu tahta pengadilan Kristus ya. Memang kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, bema Kristus ya, bema Kristus. Nah, orang yang di luar Yesus Kristus akan menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi nanti akan ada dua pengadilan, yaitu pengadilan Yesus Kristus untuk orang-orang yang percaya kepadanya, yang telah diselamatkannya, dan tahta pengadilan Allah untuk menghakimi orang-orang yang di luar Yesus Kristus. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Tapi apapun yang terjadi, kata Rasul Paulus, kita sama-sama pasti akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi ya orang Kristen itu adalah bukan orang yang mau ribut-ribut gitu. Kan sudah dijelaskan di pasal 13 ya, pemerintahan yang baik ya bagaimana, dan orang Kristen itu cinta damai ya. Dan segala sesuatu dilakukan dengan argumentasi ya. Kebenaran itu dicapai melalui argumentasi dari akal yang dingin ya, dari hati yang dingin dan akal budi yang baik ya. Bukan dengan cara kekerasan ya. Segala macam bentuk cara kekerasan itu pasti bukan dari Tuhan ya. Itu bukan dari Tuhan, dan itu tidak mungkin bisa sampai kepada kebenaran dengan kekerasan. Itu dengan kekerasan itu yang akan dicapai itu adalah pemaksaan kehendak. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah ya kita berargumentasi. Dan ya kalau tidak puas dengan argumentasi orang, ya sudahlah, berhenti di situ ya, berhenti di situ. Dan kita yakin nanti kita sama-sama akan menghadap tahta pengadilan Kristus ya, atas mungkin hal yang tidak bisa diputuskan karena tidak mau mengalah gitu ya. Ya, kalau setelah dibicarakan dengan baik-baik, dengan suara yang lembut, dengan wajah yang tersenyum, dengan hati yang dingin, ya masih tidak bisa dicapai kesepakatan misalnya, ya no problem.
Ya, no problem. Nanti kita sama-sama akan menghadap pengadilan Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, maka itulah ya, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang diri kita sendiri kepadanya, kepada Allah, kepada Yesus Kristus, Tuhan kita itu. Nah, kemudian Rasul Paulus melanjutkan lagi ya pada perikop yang berikut ini, katanya, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini mengenai masalah makan, minum ya. Oh, boleh makan ini enggak? Oh, segala macam. Tetapi ya, begini ya. Banyak orang tanya, ya kalau gitu kita tidak boleh menghakimi orang, pengajaran. Oh, enggak, di tempat lain disuruh menghakimi ya. Disuruh menghakimi apa? Yaitu bahwa kita justru harus tahu apakah pengajaran ini salah apa benar, ya sesat atau tidak, gitu. Ya, seperti saya kasih contoh di mana kita disuruh menghakimi, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 di sini ya. 1 Korintus pasal 6, kalau ayat 1-nya coba saya bacakan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jikalau penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Ya, nah di pasal 5 di atasnya itu, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Nah, kalau orang yang belum jadi anggota jemaat, kita tidak menghakiminya. Gitu. Artinya kalau dia berbuat salah, ya kita senyum-senyum saja gitu ya. Tetapi kalau dia sudah jadi jemaat, kalau dia berbuat salah, kita harus memberi nasihat seperti yang Tuhan ajarkan di dalam Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18 itu cara mengurus perkara. Kalau ada anggota jemaat berdosa, katanya ya dari ayat 15 itu, maka tegur dia secara 4 mata. Nah, kemudian kalau dia bertobat, ya puji Tuhan, kita dapatkan dia kembali gitu. Nah, kalau dia tidak mau bertobat, katanya, bawalah beberapa orang untuk menjadi saksi atas perkaranya, supaya dapat ini bukan tuduhan sesuatu yang bersifat pribadi, sentimen pribadi, bukan. Jadi bawalah beberapa orang. Nah, kalau tidak mau bertobat juga diumumkan kepada jemaat, katanya. Dan tidak mau bertobat juga diumumkan pada jemaat, supaya seluruh jemaat menasehatinya. Tidak mau bertobat juga, katanya dikeluarkan dari jemaat. Itu prosedur Injil Matius pasal 18. Jadi ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu di dalam pasal yang ke-14 dari surat Roma ini, kita bisa melihat bahwa ini maksud Rasul Paulus adalah ketika ada orang datang ke jemaat yang baru, jadi kita care ya, kita perhatian, kita mengasuhnya pelan-pelan gitu. Ya, kita mengasuhnya pelan-pelan. Jadi kita tidak perlu menghakiminya, memarahinya, karena dia belum jadi jemaat kita. Dan kita ajarnya pelan-pelan sampai dia mengerti kebenaran. Jadi, nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi ya terhadap pengajaran sesat yang di mana-mana, ya zaman dahulu banyak pengajaran sesat, sekarang lebih banyak lagi. Maka gereja yang benar, gereja yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, harus berani membuat pernyataan bahwa itu pengajaran itu salah, bahwa pengajaran itu yang menyimpang dari kebenaran. Mengapa? Karena gereja punya fungsi, itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja harus membuat statement pernyataan gereja, supaya apa? Kalau orang mau mencari mana yang benar, maka gereja ini berani membuat pernyataan. Gereja berani membuat statement ya, bahwa inilah pengajaran yang benar menurut kami dan ini pengajaran yang salah menurut kami. Jadi berani menyatakan mana salah, mana benar. Mengapa?
Karena kita juga mengikuti nasihat Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4, 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua misalnya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua berbunyi, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, ya. Nyatakanlah apa yang salah. Supaya apa? Supaya orang tidak sampai terjerembab ke dalamnya. Jadi begini, gereja punya fungsi adalah untuk menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Nah, jadi gereja punya fungsi untuk menyatakan jalannya yakni lurus, mulus, dan kemudian jalan di sana ada lubang. Supaya apa? Orang jangan sampai masuk ke dalam lubang itu. Jadi itu maksudnya. Jadi kita mengumandangkan doktrin, menyatakan apa yang salah, apa yang benar. Nah, tetapi lebih baik ya kalau mengenai hal-hal yang bersifat subjektif. Nah, hal-hal yang bersifat subjektif kita tidak boleh menghakimi orang. Kalau hal-hal yang bersifat doktrinal, kita harus membuat pernyataan yang tegas. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, tolong fahami begini. Hal-hal yang bersifat doktrinal itu harus ada ketegasan. Jangan mengesankan kita bimbang. Jangan mengesankan kita tidak ngerti kebenaran. Kita harus ada ketegasan gitu. Ya, ini benar, ini salah gitu. Tetapi hal-hal yang bersifat subjektif ya. Hal-hal yang bersifat kehidupan sehari-hari, hal-hal yang bersifat kasih gitu. Kasih orang justru ya kita heran sekali begini. Yang boleh dihakimi mereka tidak hakimi, yang tidak boleh dihakimi mereka justru menghakimi gitu. Misalnya gini, doktrin itu harus dihakimi, harus ya. Karena doktrin itu tidak boleh abu-abu ya. Dia harus putih-putih, hitam-hitam, karena itu doktrin ya, itu pengajaran. Tetapi mengenai kasih itu sesuatu yang tidak bisa dihakimi. Nah, bagaimana kita boleh bilang orang, itu orang dia kurang kasih itu. Sorry aja, dia kurang kasih, kamu nilai dia karena dia nggak kasih kamu duit gitu. Tapi bagi orang lain dia sangat kasih. Nah, lain lagi gitu kan. Kasih itu sesuatu yang tidak boleh dihakimi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya ingatkan, jangan bilang orang lain nggak ada kasih ya. Jangan ya. Malu gitu ya. Kalau kita bilang orang lain tidak ada kasih, seolah-olah itu kita ini keki gitu, keki karena nggak dikasih duit gitu. Jadi kita bilang ya nggak kasih karena kita keki gitu ya. Nah, bukan begitu ya. Kita tidak boleh bilang ini hal-hal yang bersifat subjektif. Oh, dia kurang kasih gitu ya. Jadi kasih itu sesuatu yang sangat abstrak dan sangat subjektif ya, sangat tergantung kepada personnya ya. Nah, bagi kamu dia kurang begitu baik, kurang bersahabat. Bagi orang lain dia sangat baik, sangat bersahabat. Nah, mau penilaian siapa yang mau dijadikan patokan? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah hal-hal subjektif begini kita tidak boleh menghakimi orang. Tidak boleh kita berkata bahwa orangnya kurang bersahabat ya. Bagaimana dia kurang bersahabat ya? Bagi orang lain dia sangat bersahabat ya. Mungkin kamu yang dingin gitu ya. Kamu yang kurang bersahabat sehingga yang namanya bersahabat itu kan mesti dua belah pihaknya ada take and give ya. Ada apa? Ini arahnya sama gitu ya. Nah, kita mau ngobrol sama orang gitu ya. Tapi kalau dianya kita tanya apa dia jawab apa. Kita tanya lagi dia jawab. Kita nggak tanya dia diam gitu. Bagaimana bisa terjadi satu komunikasi yang lancar gitu? Nggak bisa kan? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya katanya. Nah, kata Rasul Paulus, tetapi ini terhadap orang yang masih lemah iman ya. Ini orang yang ya kita boleh dikatakan ini adik bungsu rohani gitulah yang baru diselamatkan misalnya. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung ya. Ini prinsip kita, bukan kita tidak mengerti, tetapi kita mengerti ya bahwa boleh makan apa saja, nggak jadi soal ya. Karena sekarang ini urusannya kesucian ini bukan urusan badan lagi, itu urusan hati. Tetapi katanya jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Nah, ini adalah prinsip mengekang diri demi ada sesuatu yang kita mau capai gitu ya. Aku tahu dan yakin katanya dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Nah, ya Rasul Paulus yakin ya, tidak ada sesuatu yang najis gitu. Boleh minum kopi boleh gitu ya toh. Ya, boleh minum ini enggak? Boleh minum teh enggak? Boleh ya. Mau makan daging babi enggak? Yang masak yang bagus boleh gitu
begitu ya toh. Hanya bagi orang yang beranggapan katanya bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Maksudnya kalau hatinya menganggap itu najis, maka kalau dia makan, dia melukai hati nurani. Akhirnya dia akan, hatinya akan mungkin, dia sudah bersalah, begini begitu. Nah, ketidakfahamannya itu akan menuduhnya amat sangat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, mari kita menjadi orang Kristen yang bukan cuman faham, tetapi juga menjadi orang Kristen yang dewasa, menjadi orang Kristen yang bisa membimbing orang secara pelan-pelan kepada kebenaran itu. Jadi bukan reaktif dan mengecam-ngecamnya, tapi membimbingnya, menjelaskannya, sehingga dia sampai kepada kebenaran. Nah, mungkin kita bahkan akan menjelaskan agak muter-muter sedikit ya, tetapi tujuan kita adalah membawa dia kepada kebenaran ya. Di ayat 15 dikatakan, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan ya, maka engkau tidak hidup lagi menurut ya tuntutan kasih. Nah, kalau kamu menyakitinya sengaja ya, menyakitinya itu dengan sengaja. Kamu nggak mau makan daging babi, nih lihat nih, enak nih, sampai lahap begitu ya toh. Itu menyakiti hatinya ya. Atau ya toh, ini ada temennya yang ada dari gereja tertentu yang nggak mau minum kopi, nggak boleh minum kopi. Lalu kita bikin kopi 1 gelas penuh, minum di depannya. Nikmat nih kopi nih, lihat nih gitu ya toh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maksud Rasul Paulus jangan begitu. Kita mau membimbingnya untuk memahami kebenaran. Ini dalam konteks jemaat lokal loh ya. Dalam konteks jemaat lokal. Maksudnya begini, ada orang datang ke jemaat ya. Ada orang datang ke jemaat ya, kemudian dia mengerti kebenaran baru sedikit gitu. Jadi kita membimbingnya sedikit demi sedikit. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi betapa kalau kita membinasakan saudara kita karena makanan ya, karena makanan. Nah, ayat ini sebenarnya juga mengandung pengertian bahwa orang yang sudah diselamatkan, artinya mungkin imannya baru masih awal sekali ya, sudah diselamatkan, itu bisa jadi binasa lagi ya. Mungkin karena tersandung ya, mungkin akhirnya dia pergi ya, dan dia marah dan lain sebagainya. Janganlah kamu membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia ya. Nah, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah ya. Apa yang baik yang kamu miliki, yaitu kebaikan hatimu ya, sikapmu yang baik ya, kamu yang penuh kasih, jangan kamu biarkan difitnah ya. Jangan ada orang yang memfitnah kamu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman ya. Kita tahu bahwa kita bicara soal masalah rohani. Masalah rohani itu sebenarnya di luar konteks makanan dan minuman ya. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus ya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, sebenarnya masalah kerohanian itu sudah tidak ada urusan dengan masalah makanan gitu. Tidak ada urusan. Karena di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 ya, di situ Rasul Paulus bilang, ya segala sesuatu halal bagiku. Ya segala sesuatu halal bagiku ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Jadi makanlah yang berguna gitu. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun. Makanlah sesuatu yang tidak memperhamba kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, itulah sikap orang Kristen ya. Kita tahu bahwa masalah kerohanian itu berbeda dengan masalah makan minum lagi ya. Jadi kita tidak terpengaruh oleh makanan minuman lagi gitu. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, oleh sebab itu kita harus keluar dari konteks makanan katanya. Ini nggak usah dibicarakan lagi masalah makanan ini. Ya yang makan kita makan saja ya dengan tenang ya toh. Yang tidak makan ya toh, mungkin ya mereka anggap itu ini kok dia makan begitu. Ya, you
you boleh percaya itu tidak boleh makan, biarlah gitu ya. Tetapi sekarang yang penting ini kebenaran ya, kebenaran rohani, membangun ya, makin hari makin mengerti kebenaran. Makin hari makin mengerti, yang tidak makan ya akan mengerti mengapa boleh makan, dan kemudian mereka akan dimerdekakan oleh kebenaran. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Nah, ini lihat, segala sesuatu adalah suci. Ini dasarnya dulu. Dasar konsepnya, segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya ya orang lain tersandung. Ya, jadi ya oleh karena makanan orang lain tersandung, tidak baik gitu ya. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya sekarang kita hidup di dunia yang jauh lebih kompleks daripada zamannya Rasul Paulus. Sekarang agama makin hari makin banyak ya, dan kepercayaan dan juga ya kekristenan juga. Zaman dulu hanya ada mungkin segelintir ajaran sesat di dalam kekristenan, dan zaman sekarang ajaran sesat di dalam kekristenan ya tiap hari mungkin bertambah. Oleh sebab itu ya sekarang kita harus jauh lebih waspada. Sekarang kita harus jauh lebih faham akan kebenaran. Sekarang kita harus jauh lebih konsentrasi terhadap kebenaran ya. Baiklah ya, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur ya, kalau itu menjadi batu sandungan saudaramu. Ini sekali lagi dalam konteks jemaat ya. Nah, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri ya dalam hal apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Jadi lakukanlah dengan iman, lakukanlah dengan suatu keyakinan. Ya tentu ya iman kita itu harus iman yang disertai dengan pengertian, dengan akal budi. Dan kalau kita menekankan kepada orang, marilah kita beriman dengan penuh pengertian. Berarti makin hari dia harus makin mengerti, nanti sampai kepada satu keadaan dia mengerti semuanya dan dia dimerdekakan gitu. Dan biarlah dia dimerdekakan oleh kebenaran. Jadi bukan kita yang memaksakan kehendak kita. Biarlah dia dimerdekakan oleh kebenaran. Oleh sebab itu kita menguraikan kebenaran, kita memberitakan kebenaran kepadanya, dan dia makin mengerti dan dia dimerdekakan oleh kebenaran. Oh, jadi banyak orang masih ini ya, masih terkungkung ya. Banyak orang tidak mengerti, misalnya ya, banyak orang tidak mengerti bahwa sekarang di zaman jemaat perjanjian baru, ya, tiap-tiap orang percaya itu adalah imam atas dirinya sendiri, ya. Dulu pada waktu manusia jatuh dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan, ayah pernah diangkat menjadi imam atas keluarganya. Dan kemudian setelah hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul, itu keturunan Harun diangkat sebagai imam, ya, diangkat sebagai imam oleh Allah. Dan sejak zaman perjanjian baru ini Yohanes muncul dan Yesus Kristus adalah imam besar, dan setiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri. Jadi kita semua ini adalah imam atas diri kita sendiri. Nah, pemahaman kita adalah imam atas diri kita sendiri, tidak ada orang yang menjadi imam atas diri kita, ini seharusnya sangat memerdekakan ya. Ini memerdekakan. Ini seharusnya konsep ini mendorong kita untuk ya mempunyai konsep lagi bahwa ya kita tidak perlu ada orang lain menumpangkan tangan ya, menjadi perantara antara saya dengan Allah. Karena kalau begitu dia adalah imam atas saya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran yang memerdekakan ya. Nah, kalau kita makin memahami kebenaran, maka kita akan makin benar di hadapan Tuhan. Kita akan makin dimerdekakan. Kita akan memiliki kebebasan di dalam kebenaran. Ya. Jadi bukan di dalam ketidakbenaran, tapi di dalam kebenaran. Nah, barang siapa yang bimbang, ya, kalau ia makan, ya telah dihukumkan. Kalau Anda tidak mengerti mengapa boleh makan, ya. Mengapa boleh makan? Anda tidak mengerti, hanya ikut-ikutan. Sebenarnya ya dia menghukum ya dirinya sendiri. Dia telah dihukum karena dia tidak mengerti. Zaman perjanjian baru ini adalah zaman kita beriman berdasarkan kebenaran ya, berdasarkan kebenaran. Penyembah-penyembah Allah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan di dalam Roma di pasal yang ke-10 kita sudah bahas, kata Rasul Paulus ya, katanya sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka
mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, iman perjanjian baru adalah iman yang disertai dengan pengertian yang benar. Iman yang berdasarkan kebenaran. Jadi segala sesuatu harus ada penjelasannya. Ya, bukan pokoknya ikut saja. Ya, jangan banyak tanya. Oh, nggak bisa begitu. Saya mau tanya, ya. Saya tidak mau ikut begitu saja, ya. Nah, kalau Anda beriman hari ini, Anda beriman apa saja? Saya ingin katakan kepada Anda dari gereja mana saja, ya. Maka segala sesuatu coba bertanya ya. Mengapa begini? Mengapa harus begitu? Ya, mengapa tidak begini? Mengapa tidak begitu? Kalau pemimpin Anda berkata, jangan banyak tanya, ikut saja. Atau justru jangan ikut itu. Jangan ikut ya. Karena apa? Kita harus beriman dengan pengertian. Jangan beriman dengan membabi buta ya. Sekarang bukan zamannya kita beriman secara membabi buta lagi ya. Karena apa? Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, betul. Kita harus berdasarkan. Kita yakin. Karena kalau kita tidak yakin itu benar ya, maka kita hati nurani kita kacau ya. Kalau kita tidak yakin itu benar, itu kita di dalam kebenaran. Kita melakukan itu karena kita tahu itu benar. Nah, segala sesuatu harus berdasarkan itu. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji hormat kami naikkan padamu. Agung, mulia namamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang tertulis sehingga kami bisa membahasnya, mempelajarinya Tuhan. Sungguh firman-Mu indah. Dan kiranya Tuhan, firman-Mu memerdekakan kami, memberikan kami pengertian, kemudian memerdekakan kami, sehingga kami hidup di dalam damai sejahtera, hidup ya dalam kebebasan, dalam kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.